Kita akan mulai membuat beberapa chart. Kita buat halaman baru. Klik di sini di bawah sebelah kiri, New Page. Kita akan mulai masukin field, table item. Lalu saya cek di sini langsung kategori. Maka secara default Power BI langsung memberikan visual dalam bentuk table karena dideteksi sebagai teks. Lalu masih dalam keadaan terpilih, saya akan masukkan penjualan unit last year, kemudian total unit this year. Di sini dapat terlihat karena tempatnya kurang, jadi harus di scroll. Ini harus di scroll ke kanan. Tidak terlihat ya, jadi kita besarkan. Pas ya. Saya akan besarkan supaya kita bisa lihat kategori total unit last year, total units this year. Saya kembalikan lagi ke fit to page. Saya tidak akan menghabiskan waktu untuk memformat visualisasi ini karena saya mau ganti. Jadi selagi dia aktif terseleksi, kita klik di misalnya line chart, besarkan sedikit. Nah ini sepertinya tidak cocok ya, karena ini bukan rentang waktu. Di sini hanya per kategori saja. Jadi saya mau ubah misalnya stack column atau stack bar, sepertinya lebih cocok. Perhatikan ini tempatnya kurang, jadi kita tarik ke bawah supaya terlihat semuanya full. Dengan menggunakan visualisasi ini dengan mudahnya kita bisa lihat perbedaan antara tahun lalu dengan tahun ini ketimbang kita gunakan visualisasi line tadi. Sekarang teman-teman sudah tahu bagaimana untuk format visualnya. Apabila ingin eksperimen, silakan format visual, either general atau visual, silakan ubah di sini. Nah, sekarang saya mau kita ke view, kemudian ini yang sekarang aktif adalah fit to page. Apabila mau fit to width, akan sesuai dengan lebarnya. Jadi kalau ini kita collapse, dia akan menyesuaikan dengan lebarnya. Kemudian apabila actual size, ini adalah ukuran realnya. Jadi saya mesti scroll untuk melihat tampilan tidak full ya. Kita kembali lagi ke view, fit to page. Kita akan coba dengan metode copy paste. Di sini kita tekan aja Ctrl C, kemudian klik di luar, lalu Ctrl V. Kita dapat hasil yang sama. Lalu chart yang kita copy paste tadi ini kita bisa ubah. Kita bisa ubah dengan uncheck dari sini langsung. Saya Ctrl Z. Atau kita bisa juga mengklik tombol X yang ada di sini untuk menghilangkan field tersebut. Atau bisa misalnya kita mau tambah, betul ya, misalnya by kategori, atau kita mau misalkan tambah by buyer, by family name, by segment. Jadi agak kacau ya. Saya tetap mau di kategori. Kemudian saya mau rubah ini menjadi visualisasi yang ini dia, tree map. Kondisi visual terseleksi. Kita bisa klik tree map. Total units last year by kategori. Ditampilkan secara tree map. Saya jelaskan sedikit tentang tree map ini adalah dia menampilkan a part of a whole. Jadi anggaplah seluruh kotak yang ada di visualisasi ini adalah 100%, kemudian ditampilkan secara kotak yang terbagi-bagi. Nah, biasanya kalau kategorinya sedikit, yang kita gunakan adalah menggunakan pie chart di sini ya. Cuma karena kategorinya banyak, maka pie chart tidak bekerja dengan baik. Jadi agak membingungkan sepertinya. Kurang kejelasan di sini ya. Jadi itulah di saat kita ingin menggunakan tree map untuk menampilkan a part of a whole. Jadi bagian dari keseluruhan. Sekarang saya mau ganti total units last year.
Kita ganti dengan total units this year, yang ini ya. Sekarang coba kita tarik total units this year ini, tarik pelan-pelan, taruh, letakkan di value. Kategori saya singkirkan, coba kita klik di X ini. Lalu kita akan letakkan di kategori ini, kita akan letakkan by buyer. Jadi total units this year by buyer gitu ya. Di sini akan tampil penjualan tahun ini di breakdown berdasarkan pembeli. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin memberi catatan bahwa yang visualisasi umum ini ada di 3 baris pertama dari atas. Silakan teman-teman untuk mengeksplorasi 3 baris pertama ini apabila ingin membuat baru atau mengubah dari yang sudah ada. Nanti tinggal di undo kalau mau disamakan dengan punya saya, atau misalnya mau di duplicate page, lalu silakan bereksperimen. Saya akan lanjutkan berdasarkan apa yang sudah ada sekarang. Silakan ambil waktu untuk mengenal tipe-tipe jenis-jenis visualisasi yang ada di 3 baris teratas ini. Suatu pernyataan bahwa ada perbedaan di antara menggunakan Power BI dan mempelajari Power BI. Yang kita lakukan bersama-sama di sini adalah kombinasi antar keduanya. Jadi kita belajar dengan cara menggunakan Power BI. Data yang tersedia di sini bukan milik saya, bukan juga milik Anda. Jadi jangan ragu untuk mengeksplorasi apa yang kita sama-sama pelajari di sini. Seperti belajar menggunakan Excel pivot table, menggunakan Power BI jauh lebih mudah, lebih mendekatkan masing-masing kita kepada data yang kita miliki untuk kita dapat mengolah dalam bentuk visualisasi yang dapat diceritakan dengan baik untuk pengambilan keputusan yang tepat nantinya.